Apa ada doa lain? Dia bilang, kamu mau doa apa lagi? Ketika kita minta semua kebaikan dunia, kamu mau minta apa lagi? Kita membalikkan ini, seakan kita mengisyaratkan untuk menolak. Jadi kalau gini kan minta, nah kalau gini kita menolak. Nah ketika meminta kebaikan seperti ini, ketika menolak bala seperti ini, doa diisyaratkan dengan punggung tangan. Nah sehingga itu menjadi isyarat kalau kita ingin ditolak atau dihindarkan dari suatu musibah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asabathu shiddatun fada'a rafa'a yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Nah, ini akhlak juga, adab juga ketika kita berdoa. Jadi yang namanya berdoa itu tadi disebutkan mukhul ibadah. Kalau namanya mukhul ibadah, intisari dari ibadah, pada saat kita membacakan Al-Fatihah di awal misalkan, kemudian kita membacakan doa. Pada saat membaca doa, maka salah satu dari kita tidak boleh lalai. Karena itu bisa menjadi penghalang terkabulnya satu doa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Dia enggak fokus dengan apa yang dia baca. Dia hanya cuma menyebutkan Allah. Dia hanya membacakan tapi dia enggak fokus kalau sekarang ini sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak akan memberikan ijabah kepada orang yang berdoa sedang hatinya lalai. Apalagi kalau doa sambil menunjukkan kalau dia tidak perhatian dengan doa tersebut. Masa doa sama Allah sambil tengkurap, doa sama Allah sambil tiduran, doa sama Allah sambil main HP, doa sama Allah sambil toleh kanan kiri. Nah, ini menunjukkan kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang seperti ini akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tahu etika cara berdoa dan tidak dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja dengan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah, ketika ada peremehan di dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut berpotensi kena bala dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi orang minta doa, kalau dia sesuai dengan adabnya, maka doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Dan kalau tidak sesuai, dia justru menjadikan doa itu mainan. Nah, kalau dia sudah seperti ini, maka justru doa yang dia panjatkan itu bisa jadi petaka untuk dirinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asabathu shiddatun fada'a rafa'a yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Ini salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah sedang tertimpa kesulitan, maka Rasulullah akan menambahkan rasa pengharapannya dengan menunjukkan kalau Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan dan diangkat lebih tinggi. Nah, kata para sahabat, sehingga terlihat kalau seandainya ini dibuka, terlihat. Nah, kalau orang gini kan nggak kelihatan. Nah, kalau seandainya dibuka ininya, kata para sahabat, maka akan terlihat putihnya ketiak baginda Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah mengangkat dengan tinggi. Kalau dalam keadaan yang sulit. Jadi dalam keadaan yang sulit, Rasulullah sedang menghadapi suatu kesulitan, maka Rasulullah akan mengangkat tangannya sampai ke atas. Berdoa sampai kata sahabat Rasulullah, sampai kalau seandainya kita andaikan ketiak Rasulullah itu tidak ada bajunya, maka akan terlihat putihnya ketiak baginda Rasulullah SAW. Nah, mengenai anggota tubuh Rasulullah ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan memang Rasulullah memiliki ketiak yang putih, dan itu termasuk keistimewaan Rasulullah. Kan biasanya orang kalau bagian tubuh lainnya putih, bagian ketiaknya agak kotor. Nah, apalagi yang misal dia jarang membasuhnya dan tidak dirawat, nah itu biasanya ada D-nya, ya, ada D-nya. Nah, jadi kalau misalkan tidak dibersihkan kotor, itu sudah tabiat manusia. Tidak mandi sehari apek, tidak ganti baju sehari apek.
Tapi baginda Rasulullah berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anggota tubuhnya dari atas sampai ke bawah itu sempurna. Dan mandi nggak mandi, pakai minyak wangi nggak pakai minyak wangi, Rasulullah tetap wangi. Jika beliau lewat dalam satu tempat, maka orang-orang akan tahu, oh barusan Rasulullah lewat. Karena wanginya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah pernah cerita ada seorang sahabat pada saat Nabi tidur di rumahnya, dia membawa botol ngerik keringatnya Rasulullah. Dia kumpulkan keringatnya baginda Rasulullah sampai Rasulullah terbangun. Jadi keringat Rasulullah ini pertama karena cuaca di Madinah panas. Bahkan kalau sekarang cuaca di Madinah lebih panas dari cuaca di kota Mekah. Padahal tidak begitu jauh ya, Mekah dengan Madinah sekitar 400 kilometer. Tapi panas di kota Madinah lebih panas, dingin di kota Madinah juga lebih dingin. Nah ini mudah-mudahan kita kalau sering-sering dengar kota Madinah, dengar kota Mekah, hati kita terpaut dengan Mekah, terpaut dengan Madinah, dan insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di kota Madinah itu panas, ketika musim panas sangat panas sekali, sehingga ada satu musim di mana di musim itu anginnya pun panas. Dan angin inilah yang membuat kurma Madinah lebih baik dari kurma-kurma lain. Maka carilah kurma ajwa yang lebih baik dari kurma Madinah. Gak bakal ketemu. Karena di Madinah ada satu angin, ada satu musim di mana di musim tersebut anginnya pun panas. Dan angin ini rupanya yang membuat proses kurma Madinah itu menjadi bagus. Nah, jadi tempat seperti di Madinah ini ada beberapa kurma yang cuma bagus kalau di kota Madinah. Kalau kita tanam di tempat lain, dia tumbuh, dia bisa berbuah, tapi tidak akan sebagus di kota Madinah. Nah, jadi tadi ketika Rasulullah sedang duduk di satu rumah dan kemudian Rasulullah istirahat karena cuaca panas, keringetan. Maka ini ngambil inisiatif. Dia ambil keringat Rasulullah diam-diam, dia masukkan dalam botol. Rasulullah terbangun. Rasulullah katakan, apa yang sedang kau lakukan? Dia bilang, kami membuat simpanan minyak wangi ya Rasulullah. Membuat simpanan minyak wangi. Dari apa? Keringat mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita mengkiaskan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi apapun. Jadi kalau kita melihat kotoran manusia, ada daki, ada keringat, kalau kita ngelihat orang berkeringat saja kita sudah kadang-kadang sudah keringat adalah macam tuh. Kita sudah merasa wah apa nih kalau di dekat nih pasti bau nih. Kita melihat orang keringat langsung seperti itu. Tapi jangan kita samakan ketika kita mendengar kabar-kabar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Baginda Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kalau kita ini batu koral, Rasulullah itu batu yakut, batu permata. Jadi berbeda, semua sisi berbeda. Nah, sehingga tadi ketika Rasulullah SAW kita membahas tentang salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada satu fisik baginda Rasulullah, yaitu ketiak. Kata ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka berijtihad bahwa memang Rasulullah tidak memiliki rambut di ketiaknya dan bersih. Jadi memang salah satu keistimewaan baginda Rasulullah, ketiaknya bersih. Tapi disangkal oleh ulama yang lainnya, mereka mengatakan bahwa boleh jadi ada rambutnya dan tetap kulitnya itu bersih. Dan itu termasuk kemuliaan dan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi bisa saja rambutnya ada, tapi tetap dasar kulitnya itu bersih. Nah, jadi kata ulama yang lainnya lagi mengatakan karena kita ini berbicara berdasarkan dalil, bukan dengan ijtihad kata mereka. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan oh tidak, memang ada kemungkinan Rasulullah tidak punya rambut di bagian ketiaknya. Yang satunya lagi bilang Rasulullah punya rambut di bagian itu, tapi tidak menghalangi untuk kebersihan di dalam kulit ketiaknya. Jadi ini
sebenarnya bukan jadi pembahasan yang penting yang kalau kita nggak tahu nanti kita ditanya di kubur, enggak. Tapi ini hanya pembahasan ulama, di mana ulama itu hal yang remeh pun dibahas kalau berkaitan dengan Rasulullah SAW. Jadi kadang ada komentar, dibalas lagi komentar, hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka menganggap semua yang berkaitan dengan Nabi itu penting. Semua yang berkaitan dengan Nabi mereka anggap penting, sehingga mereka bahas semuanya. Jadi tadi kita tahu bahwa baginda Rasulullah kalau sudah ada perkara yang genting, sedang ditimpa oleh kesulitan, maka beliau mengangkat tangannya lebih tinggi, berdoa dengan mengangkat tangannya lebih tinggi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kita tahu di antara adab berdoa kalau meminta kebaikan seperti ini, ya. Minta kebaikan ditengadahkan. Kalau menolak bala maka dibalik. Nah, ini jadi tuntunan baginda Rasulullah. Minta seperti ini, menolak balak seperti ini. Kemudian kalau ada hal yang genting, angkatnya lebih tinggi. Kemudian idza rafa'a yadayhi fid du'a. Kalau Nabi mengangkat tangannya pada saat berdoa, maka Nabi tidak akan meletakkannya sampai Nabi mengusap wajahnya. Jadi mengusap wajah habis doa itu sunnah nggak? Sunnah baginda Rasulullah. Nah, di sini terkait masalah mengangkat tangan ini ada beberapa ulama yang menolak untuk menganggap mengangkat tangan pada saat berdoa itu sunnah. Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Mengangkat tangan pada saat berdoa itu sunnah. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi setiap berdoa ngangkat tangan. Dan itu membuktikan bahwa mengangkat tangan itu satu bagian dari adab pada saat kita berdoa. Nah, kemudian Nabi tidak meletakkan tangannya setelah berdoa kecuali setelah mengusap wajahnya. Nah, sebagian ulama berijtihad, kata ulama, karena mereka menganggap baginda Rasulullah itu mengajarkan kepada kita optimis. Akan pada saat kita berdoa, Rasulullah itu menganggap ada hal maknawi yang diberikan oleh Allah di dalam tangan kita berupa keberkahan, rahmat Allah. Pada saat kita menengadahkan tangan kita, maka ada hal yang maknawi yang Allah berikan kepada kita berupa keberkahan, dan setelah itu kita menganggap apa? Menganggap hal ini masih perlu kita jaga dengan mengusapkannya kepada wajah kita agar mendapat bagian keberkahan dari apa yang kita minta tersebut. Jadi ini termasuk salah satu sunnah baginda Rasulullah. Selesai berdoa jangan langsung ditaruh, tapi diusapkan ke wajah. Adapun alasannya kenapa, nah disinilah ranah para ulama yang berijtihad. Jadi alasannya tadi mereka meminta keberkahan dari apa yang seakan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan ini mereka usapkan ke wajah. Lah kalau doanya seperti gini, tumpah. Nah, enggak, ini kan keberkahan maknawi. Keberkahan maknawi. Jadi yang namanya maknawi itu bukan seperti air, bukan seperti nasi. Kalau kita gini dapat, kalau kita gini kan tumpah. Enggak. Jadi ini keberkahan maknawi, bebas. Yang penting tadi akhlak-akhlaknya kita harus tahu. Kalau minta kebaikan seperti ini, ya, menengadahkan ke atas. Kalau menolak seperti ini. Kalau ada hal yang genting, ada kesulitan, diangkat lebih tinggi. Dan kemudian setelah selesai berdoa, usapkan ke wajah. Nah, itu tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga ini tuntunan lain berkaitan dengan doa. Rasulullah kalau berdoa dan mendoakan orang lain, maka beliau akan memulai dengan dirinya sendiri dulu. Jadi kita misalkan contoh, sebelum mendoakan orang tua, kita mengucapkan Rabbighfir kita dulu. Dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Cara berdoa itu mulai dengan diri sendiri. Setelah berdoa untuk diri sendiri, barulah kita mendoakan orang tua dan barulah mendoakan orang lain. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Apabila beliau menyebutkan orang lain di dalam doanya, maka beliau akan memulai untuk dirinya sendiri, baru kemudian beliau mendoakan orang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a li rajulin asabathu ad-da'wah wa waladahu wa walada waladihi. Nah, ini keistimewaan baginda Rasulullah.
kalau beliau sudah mendoakan seseorang, maka keberkahan doa ini akan didapatkan oleh orang ini dan anaknya dan keturunannya. Jadi kalau baginda Rasulullah sudah mendoakan seseorang, satu orang yang didoakan, maka keberkahan dari doa yang dibacakan Nabi itu tidak terputus pada orang itu saja, tapi akan terus-menerus mengalir kepada keturunan orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan ini, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang soleh juga mendapatkan kemuliaan atau keistimewaan, mendapatkan ijabah dari doanya. Jadi Allah tidak membatasi rahmatnya pada seseorang. Jadi bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada orang-orang yang soleh doa yang mustajab, sehingga apabila dia mendoakan seseorang, maka doa tersebut akan mengalir kepada orang itu dan keturunan-keturunannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsar du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah. Kalau seorang rasul yang tingkat keimanannya full, yang keyakinannya full, ibadahnya sudah paling sempurna, meminta kepada Allah dan banyak meminta kepada Allah dengan doa ini, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, mantapkan hatiku di atas agamamu. Nah, ini biasanya diajar kalau sujud. Kita sujud ditambahkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Di waktu sujud boleh kita tambahkan doa ini, karena untuk menjaga iman kita, menjaga keistiqomahan kita di dalam taat. Karena kita ini hari ini mungkin kumpul. Makanya kalau kita lihat majelis, hari ini ramai, besok sepi, besok ramai lagi. Nah, kemana orang-orang itu? Allah yang memberikan hidayah di dalam hati. Hari ini bisa hadir, besok gak bisa hadir. Allah yang membolak-balikkan hati. Hari ini kuat, semangat. Semua sholat 5 waktu di masjid, tarawih di masjid, majelis ilmu semua. Ba'dal maghrib dia pergi, ba'dal isya dia pergi, ba'dal subuh dia pergi, ba'dal asar dia pergi, ba'dal zuhur dia pergi. Allah yang berikan kemantapan di dalam hatinya. Nah, untuk itu Rasulullah memperbanyak doa ini, bukan karena Rasulullah takut kalau Rasulullah itu keyakinannya belum mantap, tapi untuk mengajarkan kepada kita. Adapun Rasulullah sudah pasti selamat, tapi untuk mengajarkan kepada kita. Lihat, Rasul saja memperbanyak doa ini, maka seharusnya kalian memperbanyak doa ini, kata baginda Rasulullah. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang lain, seperti Rasulullah itu beristighfar sehari 70 kali. Kita nyampe gak istighfar sehari 70 kali? 70 kali. Dan riwayat yang lain mengatakan 100 kali setiap hari. Nah, ini mengajarkan kepada kita. Tiap manusia itu tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Kalau seorang nabi yang dijaga oleh Allah dari dosa beristighfar 70 kali sehari minimal, maka yang lebih pantas untuk banyak beristighfar itu kita. Di jalan istighfar, ada hal-hal istighfar, ada kesulitan istighfar. Maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Karena kita tidak pernah luput dari kesalahan, tidak pernah luput daripada suatu dosa. Itu salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kadang ada doa-doa yang sengaja diperbanyak oleh Rasulullah supaya kita perhatian sama doa itu. Istighfar diperbanyak oleh Rasulullah supaya kita umatnya banyak-banyak istighfar. Doa ini diajarkan dan Rasulullah banyak membacanya supaya kita perhatian sama doa ini. Karena kita kalau lihat, oh Nabi saja memperbanyak doa ini, maka kita akan semangat membacanya. Nah, ini diantara doa yang dibaca sering oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ini? Kata Nabi, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi faman syaa aqama wa man syaa azagha. Sesungguhnya tidak ada satupun dari manusia kecuali hatinya itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin membalikkan dia menjadi hidayah, maka
dalam seketika dia akan mendapatkan hidayah. Dan kalau Allah ingin menyesatkannya kembali, maka dalam seketika dia akan sesat. Maka perbanyak doa ini, kata Rasulullah. Kita ini nggak ada yang jamin bisa terus seperti ini, nggak ada yang jamin. Maka banyak-banyak minta hidayah kepada Allah, minta dimantapkan agama kita agar selalu istiqomah di dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyak doa ini sehingga Allah akan menjaga agama kita, menjaga keistiqomahan kita, menjaga keyakinan kita, menjaga Islam kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsaru da'watin yad'u biha, dan ini juga termasuk doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Ada yang hafal? Oh, hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alasan kenapa Rasulullah memperbanyak doa ini, kata para ulama, karena doa ini seperti yang kita tahu adalah doa yang sangat komplit sebenarnya. Di mana di dalam kalimat yang pertama, hasanah, dinakirohkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, gak ada alif lam. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, gak ada alif lam. Kata ulama, mereka berkata bahwa ini memberikan pengertian hasanah yang pertama bukan hasanah yang kedua. Nah, apa saja hasanah yang pertama? Hasanah yang di dunia yang kita minta kepada Allah itu adalah kita minta bantuan dari segala urusan. Itu kan enak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hanya nyebut hasanah saja, hasanah ini sudah mencakup minta bantuan dari semua urusan, minta taufik di dalam melakukan ketaatan, dan wal wasail allati biha iktisabut taat wal mabarrat, dan minta dimudahkan di dalam hal kebaikan ketaatan. Minta dimudahkan. Jadi minta bantuan segala urusan dunia, minta diberikan taufik dalam beribadah, minta kemudahan di dalam sarana kebaikan dan ketaatan, dan minta dikabulkan semua ibadah dan ketaatan kita, minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isi dari hasanah yang pertama. Banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita cuman Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian hasanah yang kedua, hasanah yang kita dapatkan di akhirat adalah berupa pahala yang melimpah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hal tertinggi yang diharapkan oleh orang mukmin. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu kadang sebagian dari kita, wah Ustaz tidak ada doa lain. Bentar-bentar Rabbana atina, bentar-bentar Rabbana atina. Tidak hafal doa lain. Bukan masalah tidak hafal doa lain. Tapi doa ini doa yang paling enak kita sebutkan sedikit tapi maknanya luar biasa luas. Nah, jadi kalau kita nggak mau capek, ada orang minta doa, udah tidak usah repot-repot. Padahal memang kadang kebetulan memang tidak hafal doa lain. Nah, tapi daripada repot-repot ngapalin doa lain, nah ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW dan diperbanyak oleh Rasulullah. Karena tadi makna doanya itu sudah lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokok apa saja yang mendatangkan kebaikan di dunia aku minta ya Allah. Apapun. Taufik, ketaatan, kebaikan, rizki luas, istri yang soleha, itu masuk di dalam hasanah yang ada di dunia. Maka ketika seseorang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti dia meminta semua kebaikan yang ada di dunia. Wa fil akhirati hasanah, minta semua kebaikan yang ada di akhirat. Jadi doa ini doa yang benar memang dengan judul doanya kalau kita lihat di buku-buku, doa sapu jagat, semua disapu. Kemudian sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik, kalau ada orang datang, wahai sahabat Nabi, tolong doakan kami. Dia nggak panjang-panjang, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi doa, wahai sahabat, kami ada kebutuhan ini. Wah, panjang orang nyebut. Dia doanya cuman Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada lagi datang, bacanya Rabbana atina. Akhirnya orang sampai, wahai sahabat Nabi, apa ada doa lain? Dia bilang, kamu mau doa apa lagi? Ketika kita minta semua kebaikan dunia, kamu mau minta apa lagi? Kata Anas bin Malik, ketika kita sudah meminta semua dalam doa ini yang pendek ini, lalu mau butuh minta apa lagi?
Jadi ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita dan tertera di dalam surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan ditutup minta dilindungi dari azab api neraka. Minta kebaikan dunia, semua kebaikan dunia, minta semua kebaikan akhirat, dan minta dilindungi dari azab neraka. Komplit doa ini, komplit. Nah, jadi kalau hafal doa ini, tidak hafal doa lain, ya baca doa ini banyak-banyak. Kalau hafal doa lain juga, baca juga doa lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna